Gue nggak tahu kalau lu ngedirect. Jangan kaget kalau gue ntar nyalek pilpres ya. Lo kalau jadi politisi kalau nggak nyolong menurut gue akan miskin. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acacus. Yo, balik lagi. ayam. Aduh, balik lagi di Ngopsas, ngobrol santai kali ini bareng sama Tompi. Ya. Aduh, agak-agak grogi ya. Kenapa? Karena Tompi ini seorang presenter. Apa sih? Biasa dari acaranya sendiri, Tompi dan Glenn. Tamu kita berikut ini luar biasa. Ini jadi fenomena saat ini. pembicaraan. Dan yang gue inget lu ada waktu itu lagu Something's Wrong with Me. Something's wrong when I can't seem to think straight. Itu karir pertama gue tuh. Hah? Ya pertama kali gue bermusik gitu. Iya, makanya. Dan ada yang lucu dari album itu tuh nggak? Apa? Banyak orang ngirain gue bukan orang Indonesia. Ya soalnya band lu, home bandnya bule-bule gitu. India kan ada India. Iya, lu dikirain Sepagasem kan? Gue dikirain gue orang Bangladesh kali ya. Jadi gue udah samperin terus mereka ngomongnya, can I have a picture with you? Terus gue bilang, oh boleh. Itu orang wow, he can speak bahasa. Itu orang Indonesia ngomong gitu. Orang Indonesia. Jadi pertama kali kita perform Java Jazz, Heeh. turun kan orang pada minta foto kan. Kayak kita ngelihat Madonna tiba-tiba bisa bahasa Indonesia kan. Oh my god, dia bisa bahasa Indonesia lah. Itu berarti lu pertama kali perform Bali Lounge itu perform pertama kali di Java Jazz. Java Jazz. Dan cuma gitu. itu perform, bisa nggak perform. Lagunya itu. Ya ada beberapa lagu, satu album itu doang. Satu album itu Bali Lounge. Setelah itu lu bersolo karir. Ya, kan? Solo karir bareng sama gue tahu sama Groovology bukan? Groovology jadi band pengiring gue. Jadi band pengiring kan. Tapi tadinya itu sebenarnya gue pengennya bikin project band Groovology. Oh, jadi lu yang bikin lu yang membentuk Iya. Groovology. Jadi gue dulu tuh gue perform di kafe-kafe tuh nama band gue ya Groovology. Oh, jadi Tompi and Groovology. Nggak ada Tompinya ya, Groovology itu ya gue yang nyanyi gitu. Oh, gitu. Terus pas gue ajak rekaman kan, bikin album yuk gitu kan, gue udah di Bali Lounge nih gitu. Cuma kayak itu, setiap diajak ngumpul yang datang gue doang. Jadi akhirnya kan nggak maju-maju kan. Iya. Udah beberapa kali gue ajak nggak pernah komplit, ya udah akhirnya gue maju sendiri aja deh. Gue jalan sendiri deh. Lu pasti lupa deh, gue pernah ngiringin lu juga. Hah? Yang bener lu? Nggak Lupa mungkin. pasti. Nggak Gue dulu main perkusi. Nggak ingat gue. Nggak inget, aduh emang nasib pemain perkusi yang cabutan tuh yang gitu. Gue juga main perkusi dulu. Gue tahu lu main perkusi. Gue bareng. Yang serius lu main perkusi? Bener. Band lu apa? Kalau gue punya band idealis sama band pop gitulah, band pop rock lah. Waktu itu sama Reza Nangin. Band gue namanya Lumiere, nggak penting, nggak ngehits juga, nggak gitu. Nggak tapi juga. gue main di band lu maksudnya? Enggak, gue bantuin waktu itu bantuin Groovology. Gue udah nggak ada kali. Kayaknya lu udah nggak di situ, tapi lu gue nggak tahu ataukah itu special show. Jadi Groovology terus ada lunya. Gue lupa sih, serius. Eventnya aja gue nggak ingat, apalagi ada keberadaan lu di situ, gue lebih nggak ingat lagi sih. Gue sebenarnya juga rada lupa eventnya gimana, cuman gue ingat ada lu di situ. Ya nggak Oke. apa-apa lah. Lu bangga kan? Hah? Kebanggaan dong buat lo waktu itu. Bangga banget, gila. Gua ngiringin Tompi. Jadi gua tahu kalau lu main perkusi karena waktu itu gua dikenalin sama guru gua. Mas Adi Adi Prasojo. Oh di Prasojo, oke. Gue belajar sama Adi Prasojo dulu Oke. gitu. Terus lu Orang begitu kenapa lo nggak lanjutin main perkusinya? Ini kenapa jadi gue yang nanya? Iya, kenapa lu jadi nanyain gua? Enggak, cuman ya gua udah gak main lagi karena kan ada Cameo Project. Oh gitu ya. Kan bisa tuh sambil wawancara main perkusi. Ya pernah gue coba sih. Gue pernah coba bikin podcast, main itu nggak works man, nggak bisa, nggak konsen. Lu main perkusi juga, terus nyanyi, Ya. terus lu adalah seorang fotografer, ya kan? Lu director sekarang nih. Gue aja kaget, gue nggak tahu kalau lu ngedirect, karena kan udah tau udah jadi langsung promo gitu. Siapa nih ngedirect? Anjir Tompi lu. Jangan kaget kalau gue ntar nyalek pilpres ya. Oh itu enggak? Itu gue gak kaget, Dia kan Nggak nyalek sih, maksud gue pilpres, terus gue maju jadi calon presiden. Enggak mau jadi wali kota apa dulu? Oh enggak. Wali kota mana gitu jadi terus gubernur kan biasa gitu. Enggak sih, kalau politik kayak gue enggak sih. Tapi kalau di luar enggak? politik enggak. Belum sih saat ini. Belum ada ketertarikan ke sana sih. Enggak, mungkin lu belum tertarik untuk nyemplung ke dalam politik, tapi lu kayaknya udah tertarik sama bidang politik. Kalau politiknya gue suka, tapi untuk jadi politisi kayak belum deh. Karena kan lu Gue belum siap miskin.
Lo kalau jadi politisi kalau nggak nyolong menurut gue akan miskin. Menurut gue ya. Aduh. Gue pernah tawarin nih. Jadi ada salah satu partai nawarin gue masuk pas pileg kemarin. Oke, jadi apa? Maju. Maju jadi ini calon legislatifnya. Yang pasti bukan PSI ya. Kan gue sempat mau masuk PSI, udah mau maju, tapi karena nyokap gue somehow berubah pikiran untuk mendukung gue maju, akhirnya gue nggak boleh intinya. Oke. Nah tapi ini ada partai lain bukan PSI. Iya. Mereka nawarin gue nih, gue dipanggil nih sama petinggi partainya. Mas Tompi gabungnya sama kita gini. Terus gue tanya, oke kalau saya jawab iya, nanti buat campaign segala macam biayanya dari mana? Iya. Oh kalau kita kebijakannya dari calegnya masing-masing. Terus gue bilang loh, oke saya hitung ya, keluarnya sekian M nih, buat ininya. Gaji saya sekian nggak nutup. Gaji gue terima sebagai anggota dewan nggak nutup. Lah terus gue ngapain kerja di situ? Udah capek mikirin orang, gaji kagak nutup. Terus ada solusi nggak dari dia? Enggak nutup mas, nggak bisa saya. Ntar aja kalau udah ada mekanisme lain. Iya dong, masuk akal nggak lo? Masuk akal. Kecuali gue emang masuknya pengen nyolong, lain ceritanya kan. Kan gue planning nggak mau nyolong. Gue nggak bilang yang udah masuk nyolong, enggak loh. Gue nggak ngomong gitu ya. Lo jangan salah menyimpulkan. Iya. Buat kasus gue, for my case, gue nggak masuk karena gue takut gue jadi nyolong. Karena for my case, untuk kasus gue, karena yang gue investasikan lebih banyak daripada yang gue terima. Tapi kan walaupun lu nggak nyebur di politik ya itu, tapi lu memiliki apa ya, dampak yang cukup besar, khususnya kemarin itu waktu lu menjadi saksi. Itu karena lu emang concern lu ngomong, atau karena lu sebagai kapasitas lu jadi sebagai seorang dokter jadi lu ngomong? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Gue mungkin sebagian orang lihat gue tuh terlalu cebong atau ahoker gitu. Oke. Sebagian orang. Padahal sebenarnya gue sendiri tidak pernah menempatkan diri gue di situ gitu. Tapi perkara ternyata value yang diperjuangkan oleh Pak Ahok pada zaman itu, atau value yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi pada masa itu sesuai dengan gue, ya gue di situ gitu. Makanya menurut gue kayak sekarang misalnya Pak Jokowi ada sesuatu yang menurut gue harus gue kritisi, gue kritisi aja. Nggak ada urusannya gitu. Jadi dan gue nggak pernah ngerapat juga. Begitu udah selesai pemilihan beliau jadi, gue nggak pernah ngerapat ke sana buat lumayan kan dapat job panggilan ke istana nyanyi. Enggak juga. Dipanggil diajak makan-makan pun gue kalau bisa nggak ikut gitu. Oke. Nggak yang gue bela-belain gue harus ikut, nggak sih. Nah, gue kan lihat nih kemarin lu bikin film kan, lu jadi sutradara kan. Jadi ini gue nggak tahu sama sekali, kayak gue bilang tadi, ada trailer namanya Pretty Boys. Gue nonton, wah Vincent Desta nih main film, lucu nih. Waktu gue lihat trailernya, film by Tompi. Hah gitu. Jadi gue sih waktu gue ngeliat itu sih gue make sense lah ya, karena lu fotografer, lu juga punya taste. Kalau menurut gue lu salah satu artis yang asik artis. Gue bingung lu artis apa dokter. Jadi karena artis itu diidentik dengan otak kanan, bener gak sih? Otak kanan, terus dokter identik dengan otak kiri gitu. Nah lu ada dua-duanya gitu, jadi ada hal-hal yang kayak gue, apalagi sih yang lu mau bikin. Nah tapi waktu gue lihat itu menurut gue keren banget. Keren banget. Trailernya tuh bagus banget. Tapi judulnya Pretty Boys. Gue gak ngeliat apapun di trailer itu tentang Pretty Boys sebetulnya. Karena orang harus nonton biar tahu apa maknanya. Emang sih di postingan-postingan Instagram lu atau di Pretty Boys itu ada Desta atau Vincent sih di makeup. Vincent, ya. Ya kan Vincent di makeup kan? Dua-duanya ada. Oke, maksudnya ke sana. Cuman gue belum bisa menerka premisnya apa. Intinya sih gini, intinya adalah kita mengangkat isu yang sedang kuat bergulir di dunia pertelevisian. Oke. Jadi lo kalau ngeliat TV tuh ya gitu semua udah. Keseragaman cara berpikir di pertelevisian. TV kita menurut gue menurut gue nih, pertelevisian di Indonesia itu tidak menggiring orang untuk suatu tren. Oke. Tetapi dia tidak menciptakan tren. Dia ngikutin tren. Tren yang memang diminati oleh penonton. Menurut dia. Menurut dia. Ya. Oke. Kadang-kadang lucu ya. Gue pernah beberapa kali berdebat sama. Jadi gue kebetulan karena gue punya company bikin iklan. Ada juga company. Ada. Wow, mantap. Saya baru tahu ini. Kita berdebat secara konsep gitu. Iya. Dia bilang, Mas Tompi kita mau bikin iklan segmen target marketnya apa, kan gue tanya dulu nih. Iya. Target marketnya A. Oke. Oke, kalau A berarti bikinnya yang elegan dong.
yang keren. Waktu itu tentang perumahan. Oke. Gue kasih konsepnya, terus dia suka nih. Dianya udah suka, dia bosnya. Nah. Orang marketing nggak suka. Hah? Ini terlalu susah nih, nggak akan nyampe. Dia pengennya beli 1 dapat 2, kayak iklan-iklan Cina Glodok gitu. Maaf, walaupun saya Cina. Enggak. Tapi saya tidak pernah tahu ada. Gue nggak rasis, tapi maksud gue lo tau kan iklan-iklan yang kalau di kota tuh yang das gitu yang kayak gitu. Gue tahu di pasar baru juga ada biasanya. Iya, pokoknya tapi kan biasanya gue memang iklan yang kayak yang receh banget kan. Iya. Yang maksudnya, nah terus gue bilang kalau lo mau bikin kayak gitu, ini nggak A dong. Nggak A, iya benar. Ini harga rumahnya aja udah sekian M. Mana mau kalau gue yang punya duit, gue nggak akan mau beli rumah yang iklannya begitu. Iya. Terus akhirnya gimana? Terus menurut gue ada ketidaksamaan persepsi antara layers orang yang terlibat. Di TV juga begitu. Oke, walaupun tadi sebenarnya owner dari Contoh nih perumahannya maunya gitu. Iya, kita ngeliat di iklan di TV ini. Oke. Lo kalau di iklan di TV, ya, untuk produk-produk yang misal mahal kayak TV, Ya. TV flat sekian inci yang gede, yang harganya mungkin sekitar 5 juta 6 jutaan. Ya. Of course target marketnya bukan pembantu rumah tangga, driver, ya nggak sih? Ya, betul. Ya kan? Tapi mereka seolah-olah bikin iklan untuk segmentasi itu. Jadi nggak nyampe sebenarnya. Akhirnya apa? Yang punya rumah begitu nonton ngeliat iklan langsung cabut ke TV lain, ganti channelnya nggak sih? Betul. Walaupun memang kalau di kelas yang A, gue bukannya mengeneralisasi, tapi kebanyakan misalkan teman-teman gue misalkan ada yang kelas A, mereka udah jarang banget nonton TV. Ya itu karena isinya kan nggak sesuai sama dia. Iya. Iya kan? Iya, Sekarang betul. maksud gue gini, kalau misalnya suatu acara TV itu isinya sesuai sama lo akan balik ke TV nggak? Iya, benar sih. Ya sebenarnya kita tetap nonton TV, cuma kita nontonnya udah HBO, udah Nat Geo. Iya, benar, Iya kan? benar. Udah kabel, udah TV kabel. Iya. Begitu lo masuk ke TV nasional, lo isinya kok begini? Akhirnya lo males kan? Apa mungkin ini jadi ngomongin TV, tapi apa mungkin TV itu memang menyasar target audiensnya yang seperti itu, dia tidak menyasar yang di atas? Bukan, menurut gue karena ya itulah kalau gue menyebutnya sebagai kebodohan berencana. Soalnya gini, mereka menggunakan lembaga survei Ya. yang mungkin yang terhitung itu yang segmentasinya yang jaga rumah kan? Iya, betul. Kan dia ngitung nih, yang dia lihat jumlah penonton tinggi kan? Heeh. Tapi kan dia nggak ngelihat kelasnya, nggak lihat segmentasinya. Iya. Jumlah penonton tinggi, sementara yang nonton di rumah sekarang siapa? Oke. Yang jagain Iya, rumah yang lo, jagain rumah, iya, yang benar. nyuci di rumah lo, Heeh. yang driver yang memang lagi nggak jalan kan begitu kan? Iya. Walaupun rumahnya bagus ya. Ini bukan kita bukan ngomong kasta strata ekonomi dan pekerjaan ya, tapi maksudnya you know what I mean gitu. Iya, Yang ngejagain rumah kita sekarang ya itu yang nonton TV. Iya. Lo nggak nonton TV. Iya benar sih. Akhirnya apa? Lembaga yang disurvei sama lembaga survei siapa sebenarnya? Orang rumah lo kan? Iya. Tapi iklan yang ditujukan buat yang punya rumah. Nggak nyambung dong. Ini kebodohan berencana namanya. Gue ngomong sama beberapa bos TV lah gitu. Misalnya yang udah punya posisi penting. Mereka juga, iya sih tapi gimana ya? Soalnya kita kan patokannya tetap Iya, karena lembaga survei. Data itu kan akhirnya dibaca oleh para ini kan advertiser kan. Brand melihat oke, ngeliat ininya segmen di sini gue bisa masuk nih. Nah, jadi kebodohan berencana makin meluas nggak? Iya dong. Dan pembuat keputusannya ini nih yang akhirnya membaca itu. Nah, itu jadi udah berarti nggak bisa nih kasih tahu sinopsisnya atau premisnya karena itu akan spoiler. Kan spoiler. Karena memang begitu gue ngomong itu ya udah selesai. Oke. Yang Gua menarik pengen tahu di nih. film ini, satu menurut gue nih, ini bukan karena gue yang bikin ya. Iya. Satu, eksekusi visualnya menurut gue sesuatu yang beda sih. Trailernya sih kelihatan sih Ya, gokil eksekusi sih. visualnya. Mulai dari angle, mulai dari permainan warna, mulai dari kontras yang kita pakai, Iya. gelap terang. Jadi saturasi kalau gitu menurut ya. gue ini salah satu film yang sangat fotografik sebenarnya. Karena memang gue demen motret dan DOP gue juga fotografer, jadi kita ngobrolnya enak gitu. Oke. Dari segi cerita ini jadi liar banget karena pemainnya Desta sama Vincent. Desta sama Vincent itu tipikal pemain yang lokasi apel. Kalau kita mikirnya ini bakal jadi rujak, sama dia tuh tiba-tiba bisa jadi isi BH. Kira-kira kayak gitulah. Iya. Sangat out of the box gitu. Iya. Jadi gue tuh di syuting tuh udah yang kita tuh ngakak sampai keberak-berak kali. Lucu banget mereka kelakuannya mereka berdua gitu ya.
ini yang bikin naskah itu jadi makin hidup gitu. Oke, yang bikin naskahnya itu Darto. Aduh, itu Itu juga aja udah sakit jiwa kan? Iya, Darto. Nah, gue pengen tahu, lu punya referensi gak sih waktu lu bikin film ini? Sebenarnya masih bisa dibilang jarang ya film. Ada nggak sih film tentang orang pengen jadi pembawa acara gitu? Kayak belum ada deh. Belum ada sih. Biasanya kan orang cita-citanya pengen jadi pelari, atlet atau penyanyi atau bintang film kan. Nah, ini genre-nya adalah komedi pasti. Atau Drama, apa nih? drama dengan balutan komedi. Karena dramanya kuat banget. Ini adalah film tentang seorang anak dan bapaknya sebenarnya. Ada nggak sih di itunya? Di trailernya Nggak. tersir? Gila. Kalau itu kita keluarin di trailer, sebenarnya ada kan ada Roy Martin lagi baca Iya, dengan ekspresi itu. Sebenarnya itu Hint mengantar aja ke ya. sana. Cuma kita nggak buka dulu supaya apa? Supaya orang jangan. Gue nggak mau penonton itu langsung berpikir ini film berat. Oke. Gitu. Iya, Dramanya ada kuat, tapi delivery-nya menurut gue sangat light sih. Gokil sih, terobosan Ini film sih. ya, lo bisa nangis sambil ketawa kalau di film ini. Aduh. Nah, kira-kira ada trivia atau hal yang unik gak sih lu yang terjadi gitu? Ini kan benar-benar film pertama gue. Iya. Jadi pertama kali gue bikin produksi panjang. Buat ya gue learning by doing ya, benar-benar learning by doing. Tapi Gitu. lu learning by doing-nya lu melakukan kesalahan-kesalahan gak sih? Oh di ini sini? bukan kesalahan sih. Apa tuh? Tentu ada beberapa notes yang gue yang jadi catatan buat gue. Hah? Kalau next gue bikin film, gue harus ada ininya sebagai pelengkap lah, Oke. sebagai penyempurna. Tapi, nah ini karena lo tanya tadi pertanyaan lo itu, gue bekerja dengan beberapa teman-teman yang memang udah terbiasa di produksi film. Iya. Itu seperti Astrada gue udah biasa di situ, di dunia memang udah di dunia itu. Terus anak-anak kamera dan lain-lain lah, semuanya udah terbiasa. Sementara gue dan DOP gue tuh kita orang baru kan. Hah? Lu dan DOP bener-bener Iya. baru nih film pertama kalian? DOP-nya gue yang ngajak karena gue yang mau barengan sama dia. Iya. Gitu, karena kita temenan di Motret kan. Gue tahu kapasitas dia. Ya udah kita garap deh gitu gue ajak. Oke. Nah, tadinya Desta nawarin DOP lain. Gue bilang, "Go, no. Kalau lo mau gue yang direct, pakai cara gue." Karena gue mau gambarnya yang masuk ke yang bisa menerjemahkan apa yang dari kepala gue. Gue nggak mau yang gue nggak kenal kan. Iya. Nah, karena gue juga nggak gaul sama lingkungannya, takutnya nggak punya banyak waktu buat bisa dekat gitu. Nah, tunggu, sorry, gue potong. Desta yang bilang, istilahnya lu bilang ke Desta kalau misalkan lu mau gue yang direct, Ya. lu pakai. Kenapa Desta mau lu yang direct? Kebetulan Pretty Boys ini ide cerita dari gue. Desta itu bikin PH Heeh. bareng sama Vincent. Iya. Dia udah gonta-ganti beberapa calon director sama beberapa calon skrip. Tapi nggak ada yang klik. Iya. Nah, someday dia telepon gue nih. Iya. Tom, gue mau yang bikin film, lo jadi direkturnya mau nggak gitu. Terus gue tanya ceritanya apa? Nah itu dia, lo ada cerita nggak? Dia udah ada, terus gue nanya, lo ada cerita nggak? Ada nih tentang superhero, waktu itu mungkin tentang superhero. Oh, superhero, oke. Tapi sebenarnya kita belum klik juga sih, lagi nyari cerita lain. Dia bilang gitu. Oke, kasih gue waktu setengah jam, terus gue telepon. Gue lagi di Rusia tuh, lagi simposium kan. Ya udah, terus gue telepon. Bikin tentang ini, ya udah tentang Pretty Boys ini. Wah keren tuh. Gue ngomong sama Vincent ya. Besok pagi dia telepon gue, Vincent oke, let's go. Ya udah jalan. Ini ide langsung baru lu temuin atau lu udah punya ide ini? Enggak, baru kepikiran. 30 menit. Baru kepikiran. Gue tuh orangnya sangat spontanitas sih. Very spontaneous. Jadi bisa yang des. Makanya kalau gue udah ide tuh biasanya gue tulis. Oke. Supaya ntar kalau misalnya gue mau keluarin udah, oh ya ini gue pernah mikirin ini sih. Keluarin gitu. Oke, berarti kalau kita lagi mentok ide nih, Tom. Boleh. Ada ide nggak? Murah lah kalau sama teman. Nah yang menarik adalah gue akhirnya bekerja dengan sekelompok orang yang ternyata sudah berjalan dengan sistem yang menurut gue, kok gitu sih? Oh ya? Yes. Tunggu, ini sistem yang sudah mereka jalankan selama Di bertahun-tahun dong? film-film lain. Iya, di Terus film lain. gue pertanyakan, kok gitu sih? Emang harus gitu ya? Iya mas, biasa begini. Oke. Ya udah ikut gue deh, kan gue direkturnya gue bilang gitu. Ya udah, jadi hal paling sederhana misalnya ada beberapa elemen yang mengerjakan sesuatu tuh dengan cara A. Menurut gue tuh harusnya nggak begitu. Kalau lo ngerjain begitu, nggak heran hasilnya seperti yang udah. Oke. Gue ngerti. Terus begitu gue ngerubah, awalnya tuh ada yang gue ngerasa kayak sekretarnya, oke gue lihat deh lo bikin apa gitu. Begitu udah jadi, oh ternyata bagus juga ya. Oh ternyata nggak harus gitu ya gitu.
di film ini tuh kita ngehemat. Kita bekerja dengan budget yang sangat hemat sih. Oke. Beberapa teman-teman gue yang ngerti lighting, ngelihat lighting yang kita ngelihat hasil kita, itu komentar, wah gila nih lightingnya pasti mahal banget nih. Enggak. Budget lighting gue sehari cuma 4 juta. Hah? Iya, untuk film ini. Rata-rata kali? Enggak, emang 4 juta. Jadi bener-bener gimana memaksimalkan itu, gimana placing yang benar, udah kayak gitu. Iya. Dan kita kerja relatif cepat sih, sehari bawa hampir belasan scene lah pokoknya. Cepat. Sempat kelabakan beberapa teman-teman tuh karena gue sama DOP gue tuh tipikal yang kita nggak bisa berhenti sebelum beres. Oh, oke. Jadi gue tuh sampai ngerasa ini kayaknya kita syuting makan dulu nih, datang makan, ya kan? Sambil persiapan yang ngeset segala macam, datang gorengan, makan lagi. Udah baru mau mulai syuting, baru satu scene, ya break makan siang nih apa sih makan dulu. Jadi begitu, akhirnya ngikutin kan kalau director nggak makan, nggak makan dong. Iya. Ya udah ngikutin cara kita. Tunggu kelar dulu baru makan. Kelar baru makan. Kan makan nggak harus bareng-bareng. Oh iya benar. Kenapa sih harus break? Udah makan semuanya. Gue mau syuting, yang bertugas syuting dulu, yang lain makan. Kan lu ngapain duduk daripada ngobrol nggak karuan? Iya nggak sih? Bener sih. Kan nggak harus bareng-bareng kan? Itu salah satu yang kita rubah kemarin sih. Yang lu bilang lu pelajari di produksi ini dan lu tidak akan lakukan lagi itu apa? Ya itu workflow. Workflow. Salah Oh, berarti satunya workflow. Termasuk misalnya kemarin yang gue kerjain agak beda itu misalnya gini. Gue udah bikin beberapa kan karena ini tentang ada quiz-quiznya. Gue udah bikin nih musiknya sebelum syuting. Oke. Supaya penonton tuh tepuk tangannya sesuai sama musik yang akan dipakai nanti. Iya, itu bener sih. Kalau enggak, lu bayangin ya, lu ngedirect penonton yang kayak, lalu tau dari mana ntar temponya segitu? Iya Akhirnya sih, apa gambarnya kan nggak hidup kan? Padahal tujuan kita shoot kan kita membuat gambar yang membuat orang percaya itu kejadian. Iya, menarik banget. Lu melihat diri lu itu sebagai sutradara yang apa? Sutradara galak? Gue nggak pernah marah-marah di set. Oh, nggak pernah. Kalau kata anak-anak yang kemarin di set tuh, ini syuting paling santai yang mereka pernah rasain sih. Oh iya? Fun banget, kita ketawa-ketawa. Kalau walaupun gue udah sebel nih, gue bercandain aja. Gue kebayang kok lu ngomel-ngomel ya? Enggak ya, justru enggak ya? Kalau syuting enggak, gue malah nggak banyak ngomong kalau lagi syuting. Oke. Syuting, operasi gue nggak bisa ngomong sama sekali. Tapi suster gue tahu kalau gue marah. Misal gue minta apa dikasih suster, gue liatin aja dan langsung kayak, oke dok maaf dok. Yang kelihatan cuma ini lagi? Mata gue galak banget gini. Gue udah cukup banyak mendengar cerita tentang directors yang ngelempar, maki-maki dan lain-lain. Iya. Dan itu ngerusak mood semua orang kan. Gitu. Jadi gue berusaha untuk tidak melakukan itu sih. Walaupun kalau di ini kan sosial media kan bilang director sombong ya. Oh itu karena kekayaannya aja. Gue mau bagi-bagi tiket buat penonton nanti. Bro, lu kan syuting pasti full kan? Berapa hari tuh? 6 minggu. Oke, sebulan setengah ya kira-kira ya. 1,5 bulan. Gak praktek gue. Nah itu, makanya gue mau nanya tuh. Miskin makanya abis itu. Jadi lu nggak praktek sama sekali tuh selama 1 bulan setengah? Itu udah komitmen gue sih. Tapi kan makanya gue ngeset waktunya waktu itu setengah di bulan A, setengah di bulan B kan. Jadi mulainya tengah bulan. Supaya masih ada pendapatan awal bulan, pendapatan akhir bulan yang berikutnya. Jadi minimal nutupin cicilan lah sama bayar karyawan. Nah gue pengen lu lu kasih tahu ke yang nonton gitu. Kenapa sih mereka harus nonton film ini? Satu value-nya sih. Kalau gue mau ngasih ke orang tuh harus sesuatu yang gue juga pengen makan gitu. Nah tontonan ini yang gue pengen kasih adalah tontonan yang kalau gue yang jadi penontonnya gue akan nonton film ini. Gue penggemar film, gue movie freak. Gue itu bisa nonton sehari itu 2-3 film sekaligus. Lo tanya sama mbak-mbak 21 tuh pasti kenal gue deh semuanya. Karena keseringan kesana gitu. Itu dari dulu apa sekarang ini? Dari dulu, dari zaman kuliah juga udah memang gue suka sama film gitu. Oke. Jadi emang udah habit gue mau film apa aja. Tapi yang menjadi favorit gue adalah film-film yang begitu gue pulang, gue nggak cuma terhibur tapi ada value yang gue bawa pulang. Dan ini film ini kayak gitu? Film ini. Oke. Tapi itu bagus banget, jadi kita bikin sesuatu yang kita sendiri pengen makan sih. Ya. Sebel kan lo? Kalau bisa bikin sesuatu yang lo aja nggak pengen sebenarnya. Tapi itu sering. Misalnya jual mie instan. Lo bener loh. Yang punya pabrik nggak ngebolehin anaknya makan. Iya, seperti itu. Sama juga teh juga seperti itu. Anaknya tidak boleh minum tehnya. Ayo, tapi tidak disebut tehnya apa. Oke, thank you banget Tom. Oke, sama-sama. Asik banget dan buat lu semua jangan lupa nonton. Jangan sampai ini turunnya cepat.
Oke? Amin, amin. Thank you semuanya. Thank you Tompi. Bye-bye.